Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Iqbal Pahlevi. Beliau mengajar pelajaran kimia. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan supervisi kelas. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Di dalam hal ini Pak, pada kesempatan ini kita mau melakukan percakapan pra-observasi sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi apa tujuannya pra-observasi ini? Jadi saya ingin mengamati dan mengevaluasi dari proses kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kenapa perlu? Karena ini sebagai awal untuk Bapak mempersiapkan diri lebih matang lagi, kemudian lebih siap lagi dalam mengajar di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait persiapan Bapak mengajar di kelas IPA. Jadi yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai saat pembelajaran nanti? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik diharapkan mampu menghitung massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Oke, jadi itu ya tujuan pembelajaran yang Bapak capai. Kemudian bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai? Ya, untuk area pengembangan kompetensi yang akan saya capai Bu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan di sini peserta didik diharapkan mampu menghitung massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Yang kedua yaitu untuk keterampilan diharapkan peserta didik mampu menerapkan konsep massa relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Oke, jadi ada dua ya Pak ya, area pengembangan yang ingin Bapak capai yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Kemudian bagaimana rancangan pembelajarannya yang akan Bapak lakukan di dalam kelas? Baik strategi, metode ataupun modelnya. Untuk strategi pembelajaran Bu yang akan saya terapkan di kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Untuk metode pembelajaran yaitu diskusi dengan menggunakan model discovery learning. Jadi selanjutnya adalah media pembelajarannya. Apa yang akan Bapak gunakan? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan ada 3 Bu. Yang pertama PPT atau PowerPoint yaitu untuk penyampaian materi di kelas. Yang kedua yaitu untuk ice breaking menggunakan media word wall. Nanti siswa menjawab soal dari masing-masing kelompok dengan games yang ada di media tersebut. Terakhir yaitu untuk asesmennya Bu, asesmen formatif yang mana di sini saya menggunakan media quizzes. Oke, bagus sekali Pak. Langsung 3 media akan Bapak lakukan ya Pak ya. Ini menggunakan PPT, kemudian menggunakan quizzes dan menggunakan word wall gitu ya Pak. Oke, kira-kira nih, jadi kita akan melaksanakan proses pembelajarannya itu kapan? Untuk pelaksanaan pembelajaran Bu akan dilaksanakan pada hari Senin setelah istirahat yaitu jam ke-4 sampai jam ke-5 yaitu di kelas 11-1. Oke, jadi pada hari Senin ya Pak ya, di kelas 11-1 ya Pak ya. Selamat bertemu lagi kita Pak di hari Senin. Saya akan masih di kelas Bapak untuk mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian setelah itu kita akan bertemu lagi ya Pak ya untuk percakapan pasca observasi kita. Ya, jadi terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga nanti pembelajaran yang akan Bapak laksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu ya Pak ya. Kalau setelah ini nih dari kita ngobrol ini apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan Bu, saya siap melaksanakan pembelajaran nanti. Semoga berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran kimia. Jadi pada jam pelajaran kali ini kita akan belajar kimia. Apa Pak materinya? Materinya yaitu massa atom relatif dan massa molekul relatif, atau bisa disebut AR dan MR. Yang mana tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menghitung massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Semua siap, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada. Mohon disebutkan Nak, siapa? Tiara. Ya, keterangannya apa? Izin. Selain Tiara ada lagi? Ada. Ardian Keterangannya? sakit. Cukup ya? Siap belajar hari ini? Kalau siap, Bapak tes dulu tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Luar biasa ya. Kelas 11 Baik, sebelum ke materi, kita pernah belajar di kelas 10 yaitu mengenai materi struktur A. Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nomor atom dari C, karbon? C, nomor atomnya? Kurang tepat, C, E. Oke, Oke, nomor atom dari oksigen, ada yang masih ingat berapa? 8. Oke, 8. Sekali lagi, nomor atom dari S. 16. Oke, berapa? 16. Luar biasa ya semangatnya. Tadi Bapak tanya nomor atom, sekarang nomor massa. Tahu ya nomor massa? Oke, nomor massa dari N. Nitrogen. Angkat tangan, coba kita mengingat kembali yang telah di atomnya. Berapa nomor atomnya? N. Tuh. 7. Kalau nomor massanya? Jadi sebelum kita mempelajari massa atom relatif dan massa molekul relatif, kalian harus tahu dulu nomor atom dan nomor massa. Terutama pada pembelajaran ini ada kaitannya yaitu nomor massa. Pak, kenapa kok ada kaitannya? Karena pada massa atom relatif nantinya kalian diminta untuk menentukan AR dari suatu unsur. Kalau unsurnya sudah diketahui, misalkan AR dari N kan nomor atomnya tuh 7. Jadi nomor massa atau AR-nya 2 kali lipatnya berapa? 14. Kalau Bapak tanya AR dari O, nomor atomnya 8, kalau nomor massanya 16. Jadi kalau konsep sebelumnya kalian sudah paham, pada pembelajaran hari ini insya Allah bisa paham. Bisa? Baik, nanti kita lanjutkan terkait pembelajaran massa atom relatif dan massa molekul relatif. Oke, kita langsung ke materi yang pertama yaitu A, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Pertama, kita akan bahas massa atom relatif atau A. AR ya. Coba minta tolong Nara pengertian dari AR atau massa atom relatif. Bisa minta tolong bacakan? Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom relatif terhadap massa atom C12. Satuan massa suatu atom adalah satuan massa atom atau SMA. Nilai 1 SMA sama dengan 1/12
lihat bahwasanya massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom relatif terhadap massa atom C2, yang mana nilai 1 SMA itu disebut satuan massa atom sama dengan 1/12 massa satu atom C12. Tadi Bapak bilang bahwasanya AR itu merupakan nomor massa. Bagaimana jika kita tidak tahu atom siapa atau unsurnya siapa, untuk menentukan AR-nya bagaimana? Kita lihat ada rumusnya di sini. AR unsur X yang kita cari sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 dikali massa satu atom C12. Ini merupakan rumus untuk mencari AR unsur X yang akan kita cari. Pak, gimana maksudnya Pak? Misal ada soal Pak. Oke, langsung aja. Soal yang pertama. Ini sudah Bapak siapkan. Massa satu atom C12 yang sebenarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Kemudian massa satu atom unsur X sama dengan 2,67 kali 10 pangkat min 23. Yang ditanya apa katanya? Massa atom relatif unsur X. Oke, yang ditanya AR. Unsur X. Tadi kita sudah tahu rumusnya. Kemudian kita lihat di soal sudah ada angka. Katanya massa satu atom unsur X dibagi 1/12 dikali 1. Oke, massa satu atom C2. Sekarang jadi 2,67 dikali 10. Lalu dibagi 1/12-nya tetap dikali apa katanya? Berapa di situ? 2. Oke, berarti 2 dikali 10 pangkat 23. Kalau lihat di slide atau PPT sudah ada hasilnya 16. Kita ketemu AR suatu unsur atau di sini unsurnya X, ketemu AR-nya 16. Sekarang Bapak tanya. Oksigen. Ternyata AR 16 itu ketemunya oksigen. Jadi kalau unsurnya tidak diketahui menggunakan rumus ini, tapi kalau sudah diketahui kita lihat nomor massa. Paham? Oke. Coba versi yang soal nomor 2. Oke, ini ada yang beda sedikit. Contoh nomor 2, diketahui massa atau unsur N 14 SMA atau satuan massa atom. Massa satu atom C12-nya 2,000 SMA. Yang ditanya, hitunglah massa atom relatif N. Kalau lihat di soal, kalian sebenarnya bisa jawab 5 detik. Nah, secepat kilat ya. Kira-kira gimana? Langsung jawabnya. Ada triknya? Ini pakai rumus kan? Oke, ada triknya sebenarnya. Bapak tanya, di situ unsurnya unsur apa? N. Udah, nomor massa N berapa? 14. Nomor massanya 14. Maka dipastikan hasilnya 14. Kalau kita masukkan ke rumus sama di situ. Jadi AR unsur N itu sama dengan, di situ kan diketahui 14 SMA. Kemudian 1/12 dikali 12 SMA. 12 dikali 1. 12 bagi 12. 14 dibagi 1. Jadi bisa menggunakan rumus, tapi trik dari Bapak, kalau sudah diketahui atomnya siapa, ini kan nitrogen, kita lihat nomor massanya pasti nanti sama. Paham? Bisa diingat nomor massa suatu atom atau bisa mencari dengan rumus yang sudah Bapak jelaskan. Ada pertanyaan terkait AR? Tidak ya, karena untuk bahasan AR ini sedikit singkat. Bapak bisa ingat nomor massa atau rumus yang sudah dijelaskan. Bisa lanjut? Bisa. Yang kedua, ada yang namanya massa molekul
relatif atau MR. Ya, relatif atau MR itu apa? Itu merupakan penjumlahan dari masing-masing AR unsur tersebut. Contoh, misal di sini Bapak tulis MrH2O. Berapa? 8. Masa. 16. Oke, 16. Karena di sini hanya 2, maka kita kalikan ini 2 kali 2 kali 1 2. ditambah 16. 18. Maka nanti ketemunya 18. Pak, tapi cara lengkapnya bagaimana Pak? Cara lengkapnya seperti ini. Kita tulis 2 karena hanya 2 dikali AR untuk H, kemudian tutup kurung, ditambah AR untuk O, sama dengan 2 dikali 1 ditambah 16. 2 kali 1 2 ditambah 16 berapa? 18. Jadi cari MR kuncinya di AR. Kalau A bisa seperti ini. Ini yang sederhana ya. Ya. Oke, coba ini Bapak di slide ada soal untuk MR. Diketahui. Nah, ini sangat mudah karena sudah diketahui AR-nya. ARH sama dengan 1, O 16, S sama dengan 32, C 12, kemudian N 14. Kita yang pertama dulu, biar SO 4. Ada yang bisa? Coba Pak. Oke, boleh. Langsung sebutkan saja, nggak apa-apa, atau cara lengkapnya silakan. Hasilnya 98. Jadi 2 kali 1 hasilnya 2, 1 kali 32 hasilnya tetap 32, sedangkan 4 kali 16 hasilnya 64 tambah 32 tambah 2 hasilnya 98. Oke, kasih tepuk tangan. Yang lain gimana? Oke, kalau mau cara manual, sama dikali 1 berapa? 2. Oke, S-nya berapa di situ? 1. Oke, lihat ARS berapa? 32. O-nya 4 dikali 16. Jadi 2 ditambah 32 ditambah 6 49. Pak, coba Pak. Yang pertama karena 2, ini 2 kali AR. Yang kedua, S-nya ada 1. Matematika. Kalau perkalian aja kurang paham, sulit untuk menjawab. Tapi Bapak yakin 11 1 ini udah cukup paham ya? Ya. Ya, amin. Hasilnya 98. Contoh soal Bapak di jam sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kita mau ice breaking dulu untuk melihat sejauh mana pemahaman kelompok terkait massa molekul relasi. Oke, siap-siap. Cara bermainnya bagaimana Pak? Perwakilan kelompok yang Bapak sebut maju 1 orang, sisanya atau anggotanya coret-coret, nanti yang maju ke depan yang mencari jawaban yang benar yang mana, ya? Oke, kita cek dulu di sini. Siap? Siap nggak? Siap. Oke, kalau siap, Bapak minta perwakilan kelompok 4 yang mau bermain games-nya. Nah, yang lain siap-siap ya, standby. Nanti kalau ada waktu yang kelompok lain mengulangi ya. Yuk, besar. Nih, Bapak ajarkan ya. Ya, sampai ini. Oke, siap kelompok 4. Siap ya, kerjasama yang baik agar bisa melewati games tersebut. Oke, silakan masa. Nanti kamu gerak-gerak jangan sampai dikejar ya. Ayo, baik-baik. Cari jawabannya kemana itu? Nanti saya masuk. Ayo, cari. Ayo, terus. Oke, kita lihat. Soal nomor 2, siap-siap. Ayo. Pak, kasih tahu temannya, ayo. Segera. NaOH. Cepat. Berapa? Cari. 40. Ayo, cepat juga. Ayo, cari. Ada temannya 40. Mana? Ayo. Ujung. Terus.
Oke. Itu lah. Bangun Silakan. Ya. Ayo. Kita cek jawabannya. Menggunakan kuisis, ada 5 soal yang Bapak siapkan. Nanti Bapak tayangkan hasilnya bagaimana. Siap-siap? joinmyquiz.com. Kodenya itu kalau diminta kode, nanti silakan tulis namanya secara. Oke, kita cek ini berapa? 7 sudah bergabung. 8. 10 sudah bergabung. Oke, 12. Sambil menunggu yang bergabung agar tidak memakan waktu, kita mulai ya. Jadi ada 5 soal ini itu nanti tidak bisa dilanjutkan. Maka fokus kerjakan masing-masing. Oke, siap? Siap. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Udah mulai. Siapa ini? Bang Mulai. Bapak Ibu mundur, coba jangan pecah. 3, 2, 1. Oke, kita end dan kita lihat hasil pertama. Oke. Besar tadi ya. Oke, di sini ada nama-nama yang masih tidak besar. Oke, gimana? Seru ya? Baik, karena ini sudah di akhir pembelajaran mengenai penilaian, nanti bisa Bapak share atau nanti kalian bisa tanya. Kalau ada yang kurang paham, nanti pertemuan selanjutnya bisa ditanya. Pertanyaan cukup? Oke, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, ada pesan dan pesannya tidak? Atau ada saran terkait materi yang sudah diajarkan? Perwakilan saja. Oke, silakan Nak. Kalau menurut saya pelajaran ini seru soalnya kita bisa mengekspresikan apa pendapat kita tentang pelajaran ini tersebut. Terus kita bisa dapat knowledge baru dari yang diajarin tadi. Oke, terima kasih. Satu lagi dari yang perempuan. Oke. Atau ada masukan ya dari pembelajarannya? Karena gamenya seru seperti kata aku tadi, apalagi ditambah game kan, jadi mengasah untuk pikir cara kita berpikir kritis. Nah, untuk itu juga kita bisa beradu argumen juga, jawaban yang benar dan yang salah itu gimana. Untuk soalnya seru sih. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih ya perwakilan dari temannya Abdul dan Nara terkait pembelajaran hari ini. Kalau gunakan bisa kalian asal bisa kalian pahami ya, sesuai ya. Selanjutnya
ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan untuk kalian belajar di rumah. Silakan nanti dicatat soalnya ya, dikumpul minggu depan sebelum pembelajaran hari Kamis ya. Oke, sudah dicatat? Oke, nanti bisa temannya share di grupnya ya. Oke, boleh difoto? Ya udah difoto. Oke. Baik, karena jam kita sudah habis dan sudah berakhir, maka berakhirlah jam pelajaran hidupnya. Jadi Bapak minta tolong ketua kelasnya silakan mungkin untuk doa ulangnya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait supervisi kelas yang sudah saya lakukan bersama Bapak Iqlal Pahlevi sebagai guru kimia dan didampingi oleh pengajar praktis saya Ibu Siti Maria SPDSD. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Pak Iqlal. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan menindaklanjuti dari supervisi yang kemarin sudah kita lakukan ya Pak ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, gitu ya Pak ya. Jadi apa perasaan Pak Iqlal setelah melakukan proses pembelajaran kemarin Pak? Bu, pada saat sebelum melaksanakan observasi Bu, awalnya saya grogi, tapi setelah saya mempersiapkan dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan lancar. Oke, jadi berjalan dengan lancar keseluruhannya gitu ya Pak ya. Baik, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan dan tahapannya yang telah Bapak lakukan. Baik Bu, area pengembangan kompetensi yang telah saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan saya melakukannya dengan asesmen formatif Bu pada saat pembelajaran selesai dilaksanakan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi keterampilan itu diambil dari diskusi maupun kelompok yang sudah dilaksanakan. Oke, baik. Jadi ada dua nih Pak ya area pengembangannya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan Bapak sudah melakukan asesmen, kemudian di keterampilan melalui diskusi begitu ya Pak ya, dan presentasinya. Baik, kemudian strateginya yang sudah Bapak lakukan kemarin apa? Untuk strategi pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya yaitu dengan metode diskusi Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi berbantuan model diskusi. Oke. Jadi kalau saya boleh evaluasi nih Pak ya, jadi menurut saya nih pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak Iqlal. Kemudian proses pembelajarannya juga sudah berjalan dengan lancar. Jadi menurut saya ya sudah berhasil begitu ya Pak. Kalau Bapak amati nih, jadi ada kendala nggak dalam proses pembelajaran? Jadi terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu secara keseluruhan sebenarnya berjalan dengan lancar Bu ya. Tapi ada beberapa hal itu atau kendala yang saya hadapi. Apa tuh Pak kendalanya? Contohnya itu tidak semua siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga membutuhkan kita membuat strategi lebih lanjut terkait apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi masih ada ya siswa yang tidak antusias ya, tidak aktif dalam proses pembelajaran.
Jadi apa nih langkahnya Pak Iklat untuk mengatasi kendala itu? Mungkin langkahnya saya evaluasi dulu Bu ya terkait media yang saya gunakan sebelumnya. Banyak anak yang antusias tapi ada beberapa yang belum. Tapi mungkin juga dari asesmennya juga saya perbaiki gitu ke depannya. Jadi kapan rencananya Bapak mau melakukan perbaikan itu Pak? Mungkin untuk perbaikan saya akan lakukan secepatnya gitu, biar dapat diterapkan dan proses pembelajaran saya. Oke, jadi karena pembelajaran kan terus berlanjut gitu ya Pak, jadi tetap terus melakukan perbaikan agar anak-anak itu dapat belajar dengan nyaman dan dapat ilmu yang disampaikan oleh kita, gitu ya Pak. Jadi ini pertanyaan terakhir nih di pasca observasi kita. Jadi saya berharap Bapak bisa segera gitu ya memperbaiki hal-hal yang tadi menjadi kendala gitu. Jadi untuk kedepannya biar tidak terkendala lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Iklat atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Iklat lakukan proses perbaikannya dapat berjalan lagi dengan lancar, dengan baik begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Iklat. Sama-sama. Assalamualaikum.